Ini Mas jadwal supervisi nggih. Nggih, sampun. Kita supervisinya Tanggal 14 hari Jumat. Sebelum kita nanti bisa masuk ke kelas, Nggih. saya ingin melakukan wawancara sedikit langsung ya. Nggih. Nggih, Pak. Untuk yang pertama tentang belajar dan di sini Nggih. kalau bisa saya ingin tahu bidang layanan kemudian apa dan pelayanan dan fungsi layanan apa saja yang akan dilakukan. Oke. Untuk hari Jumat besok, pelayanan yang akan saya berikan ke anak-anak di bimbingan klasikal itu jenisnya ada bidang sosial, Bu. Untuk judulnya itu adalah kerjasama. Nah, jadi di sini untuk ketercapaiannya yang diharapkan untuk anak-anak itu bisa mencapai hubungan dengan teman sebayanya itu agar baik. Kan kalau di zaman sekarang itu kan anak-anak itu kan sudah terkenal dengan gap-gapan, circle-circlean ya. Jadi layanan ini diharapkan nanti untuk kedepannya anak-anak itu bisa berhubungan baik dengan khususnya teman kelasnya. Oke. Terus, untuk fungsi layanannya di sini adalah untuk pemahaman, pencegahan dan pengembangan. Di mana di sini untuk pencegahannya itu tadi seperti yang saya katakan di awal, mencegah anak-anak permasalahan untuk circle-circlean tadi atau gap-gapan tadi. Agar nanti kerjasama di kelasnya, hubungan dengan teman kelasnya juga baik dan baik. Kelas berapa ini? Ini untuk kelas 11 MIPA 1. Oke. Terus kira-kira strateginya apa yang Oke. Untuk awalnya saya akan memberikan materi dari PowerPoint menjelaskan tadi tentang kerjasama, kemudian tentang toleransi teman sekelas dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan temannya yang pertama. Nanti yang kedua akan saya berikan kasus tentang circle tadi. Saya buat 2 grup, yang satu grup pro-nya dan satu grup kontranya. Untuk apa? Di sini untuk menumbuhkan kesadaran mereka sendiri. Untuk itu tadi bahayanya circle-circlean, nanti resikonya apa saja. Selama ini tidak ada kendala ya Oke. Kendalanya itu ketika mungkin terkadang anak itu untuk materi yang seperti ini kan agak kurang tertarik. Agak kurang tertarik. Jadi nanti bagaimana kita membentuk hubungan di awalnya agar mereka itu ada gairahnya untuk mendapatkan materinya. Mungkin pertama bisa ice breaking dulu, agar mereka bisa tertarik untuk fokus ke materinya. Bagus, semoga pelaksananya bisa berjalan. Semoga nih Bu Anis. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pandu. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Pandu sudah membaca bunga ya untuk tentang jadwal supervisi. Iya, ampun. Oke, nanti lebih enak saya ingin ada kita ngomong dulu Iya, ya. ngomong dulu. Saya hanya penasaran saja ingin tahu rencana untuk belajar nanti itu layanan bimbingan itu untuk bidang topik dan fungsi layannya tentang apa? Oke, untuk
nanti ketika supervisi saya akan menyampaikan materi yang namanya problem solving di kelas 11 itu. Nah, problem solving ini adalah lanjutan dari materi yang awalnya kerjasama, yang kedua adalah toleransi, lalu yang ketiga adalah problem solving. Karena di dalam RPL rancangan pelayanan itu ada continuous namanya continuous dalam sebuah materi. Jadi materi untuk minggu ini supervisi itu masuk pada materi problem solving, di mana problem solving itu mengajarkan bahwasanya untuk mencegah bagaimana terjadinya konflik, menyikapi ketika adanya konflik, dan juga bagaimana mengambil sikap ketika di tengah-tengah konflik itu terjadi. Nanti fokus pengembangannya. Oke, fokus pengembangannya adalah nanti anak-anak akan belajar tentang bagaimana sebuah konflik itu terjadi dan bagaimana cara secara sistematis rangkaian untuk menghindari konflik tersebut, dan juga membentuk sebuah keputusan yang bagus terkait konflik yang dihadapi. Untuk strategi yang sudah akan disiapkan oleh Pak Pandu bisa Ya oke. Strateginya yang pertama saya akan membuat sebuah PPT yang jelas PPT, dan juga akan menyampaikan secara teknik layanan klasikal. Karena problem solving ini merupakan bidang sosial, jadi nanti pasti ada pembelajaran tentang kasus-kasus yang terjadi di sekitar siswa dan siswiku. Jadi anak-anak itu ketika sudah mendapatkan teori, maka langkah selanjutnya mereka akan belajar studi kasus terkait problem yang mereka hadapi dan penyikapannya seperti apa, sesuai sistematika yang sudah diajarkan pada materi problem solving tadi. Seperti itu, Bang. Kalau tahu selama pengalaman Pak Pandu selama mengajar itu yang materi ini pernah ada kendala nggak? Iya. Jadi materi yang diantarkan RPL untuk BK adalah materi yang sudah melalui need assessment, jadi kebutuhan siswa. Jadi materi yang diantarkan untuk siswa-siswi SMA 1 terkait RPL BK itu yang memang yang dibutuhkan anak-anak itu. Jadi memang anak-anak di kelas 11 pada waktu umur remaja seperti ini kan tingkat perkembangannya begitu tidak matang karena kematangannya belum mencapai tahap yang sangat bagus. Akhirnya kita harus mempelajari dengan memasuki cara bagaimana memecahkan konflik, bagaimana menyikapi ada konflik dan sebagainya. Itu juga membantu untuk mungkin menyikapi secara kegiatan media sosial mereka juga ya, biar tidak terlalu ini kan. Iya, sekarang itu ya. Iya, ngoten Mbak. Baik Pak Pandu, semoga nanti di belajarnya berjalan dengan lancar dan Amin. sampai. Iya. Ya, terima kasih Bu Ani atas Sama-sama, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini sudah tahu ya jadwalnya supervisinya yang masuk di kelas itu tanggal berapa ya? Jumat ya, tanggal 14 Oktober. Begini Pak Sandi, sebelum kita nanti saya supervisi di kelas,
saya ingin mewawancarai sedikit ya, Iya. ingin tahu sebenarnya nanti pada saat pembelajaran di kelas tujuan pembelajarannya apa ya Pak Sandi? Pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar. Lalu berikutnya, siswa mampu menganalisis kasus hak dan kewajiban pengingkaran warga negara terhadap sesuai dengan Undang-Undang Dasar, baik itu di tingkat keluarga, lalu sekolah, lalu kota ataupun nanti tingkat nasional. Itu yang tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Kemudian kira-kira Pak Sandi mau menggunakan strategi apa ya nanti? Yang pertama, untuk metode pembelajaran kami dari PPKN karena hafalan. Yang pertama, saya sebagai guru akan metode pembelajaran pertama adalah ceramah yang didukung oleh slide yang sumbernya dari modul yang sudah diberikan kepada siswa. Nah, setelah dari ceramah itu, siswa akan diberikan tugas dan diskusi dibagi 4 kelompok dengan tugas-tugas yang sudah ada. Contoh hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, karena di bagian itu adalah bagian yang paling penting siswa tahu antara hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oh ya, untuk tugas-tugas kelompoknya itu ini ya, ada semacam studi kasus, ada Iya, masalah iya. begitu, tiap kelompok berbeda. Ya, tiap kelompok berbeda. Mungkin kelompok pertama pengingkaran hak dan kewajiban warga negara di lingkungan keluarga, lalu di lingkungan sekolah, lalu di lingkungan mungkin kota dan nasional kan sangat banyak Bu. Jadi mungkin itu yang paling ditekankan, karena dari hak dan kewajiban tersebut siswa paham dengan materi yang akan saya sampaikan dan mampu mengidentifikasi bagaimana cara membedakan ini hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Itu sumber-sumber materi atau medianya begitu apa saja ya? Yang pertama, media dari kami adalah modul yang sudah dibentuk sama tim MGMP dari semasa Tuban khusus bidang PPKN, dan beberapa sumber dari internet dan Google yang memang banyak masalah contoh-contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Jadi negara. pas diskusi dia boleh searching di searching, ya. internet. Iya. Terus nanti hasil akhirnya mungkin produk Hasil akhirnya nanti akan dipresentasikan, setiap kelompok akan menanggapi. Jadi kelompok yang pertama akan ditambahi kelompok kedua, 3, dan 4, begitu pun sebaliknya, karena kasus-kasusnya kan berbeda-beda dari keluarga sampai ke tingkat nasional tersebut. Untuk rubrik-rubriknya penilaian sudah disiapkan Sudah ya? disiapkan. Oke. Kemudian materi apa ya berarti yang dianggap sulit menurut perkiraan? Perkiraan saya materi yang paling sulit itu menentukan itu Bu, hak dan kewajiban itu, karena saya kira siswa juga akan kesusahan, oh ini apakah hak, ini apakah kewajiban, karena lebih spesifiknya hampir sama Bu, antara hak dan kewajiban tersebut. Jadi nanti kenapa harus dari keluarga lalu sampai ke tingkat nasional, karena memang dari kecil itu siswa tahu sampai nanti dia tahu, oh ini haknya warga negara, oh ini haknya itu. Kalau dari keluarga kan ini hak saya sebagai anak, hak ini sebagai orang tua. Jadi itu yang kemungkinan akan lebih susah, karena memang anak akan susah menentukan ini, oh ini hak, ini kewajiban. Itu yang memang prediksi saya yang paling susah itu. Kalau kira-kira menurut Pak Sandi Iya. untuk mengatasi itu seperti apa solusinya misalnya? Solusi yang pertama yang saya tekankan bahwa kenapa ada 4 kelompok tersebut. Kalau dari kelompok 1 dari keluarga, setidaknya kelompok 1 itu fokus untuk oh ini hak anak di keluarga, lalu kelompok 2 fokus di yang lain. Jadi setidaknya ketika kita tarik kesimpulan bahwa anak-anak tahu dari sudut pandang mereka masing-masing, dan nanti kesimpulan dari saya sebagai pengajar nanti kita di akhir ada refleksi gitu ya. ini buat anak ini. Mungkin ada apa harapan dan selain itu ya, selain mungkin kesulitan itu, mungkin kendala-kendala teknisnya apa, mungkin kalau internet jaringan lancar ya tentunya ya Iya. yang diharapkan Yang Pak Sandi. ya mungkin kendalanya nanti biasanya di kayak LCD itu, karena beberapa kelas yang di kelas 10 kan LCD-nya bermasalah untuk itu. Tapi untuk kalau internet saya kira anak-anak juga sudah siap menyiapkan itu untuk internet. Iya. Solusinya kalau ada hal sarana prasarana Sarana bisa prasarana, iya. menghubungi apa pihak Pihak teknisi itu, di iya, siap, sekolah iya. ya. Baik Mas Andi, semoga lancar nanti Amin, iya. apa ini
untuk kegiatan pembelajaran yang Iya. akan tercapai tujuannya ya. Amin, semoga. amin, ya, Bu. Oke, terima kasih. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau dalam kata-kata itu pendekatannya ada pendekatan psikologis. Kalau metodenya itu ada pengajaran kemudian dialog pakai hewan dan juga refleksi. Yang paling justru masalah Selama ini mengajar materi apa yang dianggap sulit oleh siswa? Ada kemungkinan. itu justru yang menyangkut kemasyarakatan. Contohnya masalah ajaran sosial kerja. Anak-anak seringkali kurang tertarik dukungan yang sangat tebal, lalu itu menyangkut kehidupan yang luas, tetapi urusan